Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Pernah nggak sih kamu bangun tidur, buka mata, terus nyadar semua orang di dunia ini tiba-tiba menghilang? Tapi bukan karena kamu lupa bayar wifi atau lupa set alarm ya. Tapi karena beneran cuma kamu yang tersisa di planet ini. Nah, itulah yang dialami Armin, si tokoh utama kita dalam film In My Room. Awalnya sih seru, nggak ada bos, nggak ada drama percintaan, dan yang pasti nggak ada yang nagih hutang. Tapi tunggu dulu, apa iya hidup sendirian di dunia sesepi itu bakal semenyenangkan yang kita bayangkan cuy? Untuk itu siapkan semua peralatan tempur kalian, yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Momen sebuah konferensi pers menjadi pemandangan di awal scene film ini cuy. Adalah Armin, sosok kameramen yang sekaligus juga menjadi tokoh sentral yang tengah meliput acara tersebut. Pekerjaan Armin sebagai seorang kameramen tak berjalan mulus karena hasil dari rekamannya benar-benar buruk dengan rekaman yang bergoyang dan beberapa momen yang tak sempat ia liput. Adegan pun beralih ke kantor Armin, di mana rekan kerja dan atasannya sedang melihat rekaman videonya. Mendapati hasil yang buruk, atasannya pun langsung mengkritik kinerja Armin. Namun bukannya introspeksi diri, Armin malah tak terima hingga keduanya pun terlibat adu mulut. Muak dengan ketidakbecusan Armin, atasannya lalu memutuskan untuk meninggalkan bawahannya itu sembari mengejeknya. Setelah atasannya pergi, Armin kemudian mendekati rekan kerjanya yang lain dan meminjam uang. Malam harinya Armin yang baru mendapatkan uang pinjaman lalu memutuskan untuk pergi bersenang-senang di sebuah klub malam. Di sanalah ia bertemu dengan seorang gadis bernama Rosa yang merupakan anak dari temannya sendiri. Singkat cerita, Armin lalu membawa pulang gadis itu ke apartemennya. Keduanya pun mulai mengobrol dan akhirnya saling bertempur secara enak meski memiliki perbedaan usia yang cukup jauh. Konyolnya saat keduanya akan memulai hubungan yang lebih enak lagi, Armin malah meminta Rosa untuk menggosok giginya terlebih dahulu. Bahkan ia juga menyuruh gadis itu untuk menggunakan sikat gigi yang berbeda dengan miliknya. Alih-alih agar momen mesra nanti bisa lebih higienis dan tidak menularkan kuman. Sayangnya saran dari Armin malah membuat Rosa kehilangan rasa kesakniannya. Dan alhasil ia pun memutuskan untuk meninggalkan Armin begitu saja. Keesokan paginya Armin terlihat tengah menuntun sepedanya di jalanan kota sambil melintasi kerumunan warga. Tak lama kemudian muncul sebuah panggilan ponsel dari sang ayah yang mengabarkan kondisi neneknya yang sedang sakit. Mengetahui kabar tersebut, Armin pun mengatakan jika dirinya akan pergi menjenguk sang nenek, namun sang ayah malah melarangnya dan meminta Armin untuk tidak pulang ke rumah. Meski sudah dilarang oleh sang ayah, Armin tetap memutuskan pulang ke rumah keluarganya untuk melihat kondisi neneknya. Setibanya di rumah keluarganya, Armin melihat seorang dokter yang sedang memeriksa sang nenek. Meski sempat khawatir, namun setidaknya Armin kini merasa sedikit lega karena sang nenek sudah mendapat pertolongan dari sang dokter. Malam harinya, Armin yang tidak bisa tidur lalu menemani sang nenek di kamarnya. Tak lama kemudian, ayah Armin terbangun dan mereka pun bercakap-cakap sebentar mengenai kondisi sang nenek. Pagi harinya, Armin dan sang ayah yang sedang menonton TV tiba-tiba kedatangan seorang wanita yang membawa barang belanjaan ke dalam rumah. Dari sinilah diketahui bahwa wanita bernama Lilo itu ternyata adalah pacar dari ayah Armin. Adapun hubungan asmara mereka terjalin menyusul rasa kesepian sang ayah yang telah ditinggal pergi oleh ibu kandung Armin. Malam harinya saat Armin berjalan di depan sebuah rumah, ia tiba-tiba dibuat kaget oleh gonggongan seekor anjing yang ada di dalam mobil. Tak lama kemudian pemilik anjing itu pun keluar dari rumah berusaha menenangkan anjing miliknya. Pria yang diketahui bernama Lothar itu juga turut menawari Armin untuk pergi berburu bersamanya. Seolah tak mau merusak suasana di sana, Armin akhirnya menolak tawaran dari kawan lamanya itu dan kembali ke rumahnya. Keesokan paginya saat tengah membuat kopi di dapur, ayahnya tiba-tiba menghampirinya dengan berisak air mata. Merasa khawatir, Armin pun segera pergi menuju kamar sang nenek. Dan seperti yang bisa ditebak, sang nenek ternyata sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Armin dan ayahnya lalu berbicara mengenai prosesi pemakaman sang nenek. Dalam momen tersebut, keduanya sempat terlibat perdebatan di mana Armin ingin memanggil ibunya untuk pulang. Sementara sang ayah justru menolak istrinya itu untuk kembali ke rumah mereka.
Singkat cerita, Armin pun memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, ia melihat ibunya yang sedang berlatih paduan suara bersama dengan teman-temannya. Melihat ekspresi bahagia sang ibu dengan kehidupan barunya itu, Armin pun berinisiatif untuk tidak memberitahukan kabar duka kematian sang nenek. Ia agaknya khawatir jika kabar tersebut hanya akan mengganggu kehidupan ibunya. Alhasil, Armin pun akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah tanpa sepengetahuan sang ibu. Di tengah perjalanan, Armin mulai menangis karena merasa kehidupannya yang begitu penuh dengan perasaan bersalah. Seolah ia tahu betul bahwa dirinya tak pernah bisa membuat keputusan yang tegas hanya karena khawatir akan menyakiti perasaan orang lain. Armin juga sempat mampir membeli minuman di sebuah minimarket. Kemudian ia mulai menyendiri sembari memandangi orang-orang yang sedang berpesta di salah satu kapal yang melintas di bawah jembatan. Tanpa disadari, Armin ternyata malah tertidur dalam mobilnya hingga esok hari. Namun kejanggalan mulai dirasakan oleh Armin, karena saat ini tidak ada satupun orang yang ada di dalam minimarket tadi. Bahkan terlihat juga beberapa barang belanjaan yang nampak sengaja ditinggalkan buru-buru. Tak hanya itu, Armin juga melihat banyak kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya begitu saja. Dan parahnya lagi, kondisi kota pun kini terlihat begitu sunyi tanpa satu orang pun di sana kecuali si Armin. Merasa cemas dengan kondisi di sekitarnya, Armin lalu bergegas pulang ke rumahnya. Namun rasa penasaran kembali hinggap dalam diri Armin. Banyaknya kendaraan yang berserakan di tengah jalan telah menuntunnya untuk keluar dari mobil dan memeriksa keadaan sekitar. Dan betapa terkejutnya Armin, karena sekarang ia malah melihat kapal yang malam sebelumnya dipenuhi orang berpesta kini sudah terombang-ambing di tengah sungai tanpa seorang pun di dalamnya. Melihat semua itu, Armin seketika merasa sangat cemas, terutama pada nasib keluarganya sendiri. Alhasil, ia pun langsung tancap gas untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Armin yang tak bisa masuk karena pintu terkunci lalu berusaha berteriak sekencang mungkin dengan harapan agar ayahnya yang ada di dalam bisa membuka pintu. Namun sayangnya tak ada respon sama sekali. Karena alasan itulah, Armin pun memutuskan untuk memecahkan pintu kaca di depan rumahnya agar bisa masuk. Seperti yang bisa ditebak, di dalam rumah Armin juga tak bisa menemukan ayahnya. Panik karena ayahnya menghilang, ia lalu pergi keluar rumah untuk mencari di sekitar sana. Meski tak berhasil menemukan siapapun, namun setidaknya harapan baru mulai muncul setelah Armin mendapati anjing milik Lothar yang ternyata masih hidup. Anehnya, meski tak ada satupun orang yang ia jumpai, ternyata Armin masih mendapati jenazah sang nenek yang tak menghilang. Berbeda dengan Cosmos, anjing milik Lothar itu juga tak hilang meski sempat terluka akibat serpihan kaca yang ada di depan rumah Armin. Malam harinya, Armin yang khawatir lalu mengambil senapan dari rumah Lothar untuk berjaga-jaga. Keesokan paginya, usai membersihkan tubuhnya, Armin lalu memutuskan untuk membakar mayat sang nenek menggunakan tumpukan kertas dari dalam rumahnya. Saat rumahnya mulai terbakar, Armin segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Armin melihat sekumpulan mobil truk yang berhenti tanpa penumpang dan memenuhi jalanan. Ia lalu berjalan ke depan pintu tol yang menghalangi laju mobilnya dan membongkar pintu portal tersebut. Di jalan tol, Armin melihat ada banyak mobil yang terbengkalai dan sepertinya telah ditinggal oleh pemiliknya secara terburu-buru. Seolah menjelaskan jika orang-orang telah menghilang bersamaan secara tiba-tiba, mirip seperti jentikan jari Thanos. Menyadari ada mobil sport milik kepolisian yang juga ditinggalkan, Armin yang merasa tertantang lalu memutuskan untuk menggunakan mobil tersebut. Belum pernah merasakan rasanya mengendarai mobil sport membuat Armin senang karena ia bisa mengendarai mobil polisi dengan spek mobil sport itu. Dengan kecepatan tinggi, Armin yang baru pernah mengendarai mobil sport nampak cukup terhibur. Hingga kemudian perhatiannya teralihkan oleh sebuah truk yang membawa sepasang kuda yang masih hidup. Merasa kasihan, ia pun melepaskan kedua kuda itu dari dalam truk. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu dan Armin kini berada di dalam hutan untuk berburu bersama kuda yang sebelumnya sempat ia selamatkan. Tak lama kemudian, Armin menemukan seekor kambing yang kemudian ia bawa ke rumah barunya. Di rumah tersebut, Armin juga telah mengumpulkan berbagai jenis hewan ternak yang ia tempatkan dalam kandang. Usaha Armin untuk bertahan hidup selama beberapa bulan ini memang tak main-main.
Karena selain berburu dan mengumpulkan hewan ternak, ia juga turut membajak tanah di sekitar rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman sebagai bahan makanan. Di hari berikutnya, Armin mencoba menyelesaikan pembuatan kincir air yang ada di sungai. Sayangnya, saat hendak memasang kincir air, ia malah terjerembab ke dalam sungai. Bak jatuh ketimpa tangga, kesialan Armin rupanya tak berhenti sampai di situ saja cuy. Karena saat ia sedang menghirup uap dari air hangat, tiba-tiba saja seekor anjing datang dan membawa lari salah satu anak kambing miliknya. Melihat kejadian itu, Armin segera mengejar anjing tersebut sambil membawa senapannya. Namun usahanya tak membuahkan hasil. Saat ia sedang duduk bersama kambingnya, Armin tiba-tiba mendengar suara rubah dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, Armin bergegas untuk menyelidiki asal suara dengan menaiki kudanya. Perjalanan Armin membuatnya sampai ke daerah ke pemukiman. Di area pemukiman tersebut, Armin melihat kondisi lingkungan di sekitar sudah sangat terbengkalai dengan banyaknya semak belukar yang tumbuh. Ia lalu pulang ke rumah setelah mengambil barang yang bisa ia dapatkan di supermarket sekitar. Nah, di tengah hutan, Armin melihat sebuah mobil yang tidak ia kenali. Tiba-tiba dari semak-semak muncul seekor anjing. Armin yang terkejut tanpa sengaja menembakkan senapannya. Kuda Armin yang kaget berlari menjatuhkan Armin di sebuah sungai yang membuatnya tak sadarkan diri. Malam harinya muncul sosok misterius yang mendekati tubuh Armin. Di sana sosok misterius itu menemukan makanan kaleng yang dibawa Armin, begitu pula dengan mayat anjing yang tertembak. Pagi harinya Armin terbangun di tepi sungai dengan sebuah selimut yang menutupi dirinya. Armin yang kehilangan senapannya lalu pergi mendekati kudanya dan pulang ke rumahnya. Di dalam rumah, Armin mencoba untuk mengobati luka di kepalanya. Namun ia cukup terkejut karena luka di kepalanya seperti sudah diobati oleh seseorang. Kejadian ini membuat Armin curiga jika ada orang lain selain dirinya yang masih hidup. Malam harinya saat Armin sedang buang air besar, ia melihat mobil yang sebelumnya ia jumpai di hutan kini tengah mendekati rumahnya. Khawatir akan keselamatan dirinya, Armin lalu pergi bersembunyi di balik jerami sambil terus mengawasi orang yang keluar dari dalam mobil tersebut. Namun meski sudah bersembunyi, Armin akhirnya tertangkap basah oleh seorang wanita yang merupakan sosok misterius dari dalam mobil tersebut. Di bawah todongan senapan, Armin yang ketakutan pun akhirnya menyerah. Si wanita lalu berkata jika anjingnya sudah mati. Nah, rupanya anjing yang Armin tembak sebelumnya itu merupakan anjing dari wanita ini cuy. Namun yang menarik, si wanita meninggalkan Armin begitu saja setelah mengatakan hal tersebut. Keesokan paginya, Armin terbangun setelah melihat sosok wanita yang tadi malam. Dari dalam rumah, ia melihat sang wanita mengambil salah satu ayam yang sudah dikumpulkan Armin dan memotongnya. Karena masih sakit, Armin pun tak berdaya untuk menghentikan sang wanita dan akhirnya tertidur lagi. Saat ia kembali terbangun, Armin mendapati sebuah rantang di sebelah tempat tidurnya yang berisikan sup ayam hangat. Tanpa pikir panjang, ia pun memakan sup ayam tersebut dengan begitu lahap. Wanita misterius itu pun masuk ke dalam kamar Armin dan memeriksa lukanya. Wanita ini sendiri bernama Kirsi. Malam harinya, Kirsi masuk kembali ke kamar Armin dan tidur sebentar di sebelah Armin. Namun tanpa ia sadari, Armin sebenarnya masih belum tidur dan tahu jika Kirsi tidur sebentar di sebelahnya. Keesokan paginya, Armin mencoba untuk memerah susu dari kambingnya. Sementara itu Kirsi kembali datang untuk memeriksa luka di kaki Armin sambil memberikan disinfektan. Sesaat kemudian, Armin dan Kirsi makan bersama di meja makan. Keduanya lalu bercakap-cakap di mana Kirsi bertanya kenapa Armin tetap tinggal di tempat ini. Armin lalu menjawab jika tempat ini adalah tempat di mana keluarganya berasal. Setelah mendengarkan jawaban itu, Kirsi lalu mengembalikan senapan milik Armin. Keduanya lalu melanjutkan makan mereka. Di saat makan, Armin mencoba melakukan pendekatan kepada Kirsi dengan menyentuh tangannya. Namun apa yang dilakukan Armin malah membuat Kirsi menjadi risih dan ia memutuskan untuk meninggalkannya. Esok harinya, Kirsi tiba-tiba mendekati Armin yang sedang tertidur. Tanpa diduga-duga, kali ini malah Kirsi yang mendekati Armin dan secara agresif mengajak Armin untuk bercocok tanam. Keduanya lalu melakukan mantap-mantap dengan begitu bahagia. Hubungan Armin dan Kirsi pun lambat laun kian semakin dekat. Bahkan di suatu kesempatan, Kirsi dan Armin sempat pergi ke toko video di kota dan mengambil beberapa kaset video di sana.
Setelah itu, keduanya mengambil bahan bakar sambil mengelilingi kota menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda Armin. Nah, malam harinya, di saat sedang memanen kentang di kebun, Armin dan Kiersey saling menceritakan mengenai petualangan mereka selama ini. Pagi harinya, Armin pergi ke sungai untuk memasang kembali kincir air yang dulu sempat gagal ia lakukan. Kali ini usaha Armin membuahkan hasil, karena kincir air yang ia pasang berhasil berjalan dengan sangat sempurna, membuatnya memiliki pembangkit listrik tenaga air buatannya sendiri. Sesaat kemudian, Kiersey datang sambil membawa hewan buruannya. Armin lalu membantu Kiersey untuk membawa hewan buruannya melewati jembatan tempat ia memasang kincir air. Malamnya, Armin mencoba untuk menyalakan listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga air dan membuat seluruh rumahnya bisa menyala tanpa harus menggunakan genset. Di dalam kamar, Kiersey terlihat sedang menonton film dari video romantik yang sempat ia bawa dari toko kaset video. Armin memanfaatkan momen itu untuk mendekati Kiersey dan mencoba menyuapinya snack. Sayangnya, karena Armin tidak berpengalaman dalam hal-hal romantis, yang ada dia malah dibentak oleh Kiersey. Tahu Kiersey marah dan sedang menghayati film yang ia tonton, Armin memilih untuk meninggalkannya sendirian. Tak lama kemudian, Armin membujuk Kiersey untuk keluar rumah. Di luar rumah, mereka berdua melihat sesosok rusa besar yang sedang melihat ke arah mereka. Kiersey sendiri terlihat cukup ketakutan, namun Armin memeluknya untuk meyakinkannya jika ia aman bersama dengan dirinya. Pagi hari pun tiba. Armin dan Kiersey berenang bersama di sungai sambil menikmati terik matahari. Setelah berenang, keduanya lalu bercocok tanam di tepi sungai. Namun, Kiersey tiba-tiba marah setelah mengetahui Armin mengeluarkan benihnya di dalam karena sebelumnya Armin pernah berjanji kalau ia akan keluar di luar. Armin yang melihat Kiersey marah kemudian berkata bahwa ia ingin memiliki momongan. Kiersey marah karena ia tak mau melahirkan anak di tengah-tengah dunia yang sedang kacau. Bahkan ia juga menilai jika yang dilakukan Armin hanyalah didorong oleh nafsunya saja dan bukan benar-benar ingin memiliki keturunan. Apa yang dilakukan Armin ternyata malah menjadi petaka untuk dirinya. Karena saat ia kembali ke rumah, ia melihat Kiersey pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobilnya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Malam harinya pun Armin hanya bisa sendiri lagi kesepian dan menonton film romantis melalui laptopnya. Namun tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh kemunculan sebuah truk besar di depan rumahnya. Di dalam mobil truk, Kiersey memperkenalkan mobil truk itu sebagai rumah baru mereka. Ia juga bercerita mengenai trauma masa lalunya. Nah, rupanya sebelum bertemu Armin, ia pernah memiliki seorang kekasih dan menjalin hubungan selama 7 tahun lamanya. Kiersey yang masih polos menginginkan seorang anak dari hubungan mereka. Namun, pria yang menjadi mantan Kiersey menolaknya karena belum siap. Usut punya usut, si pria rupanya sudah memiliki seorang putra yang tiba-tiba datang ke rumah Kiersey. Kejadian ini membuat Kiersey trauma akan hubungan serius dengan lawan jenis, karena ia pernah ditipu oleh mantan kekasihnya dan membuatnya tak mau memiliki anak. Kiersey lalu mengendarai mobil truknya sambil membawa Armin ke kota dan membujuknya untuk ikut bersamanya ke selatan. Armin sendiri terlihat ragu-ragu karena dalam hatinya ia lebih suka hidup menetap, apalagi ia memiliki banyak hewan ternak di rumahnya. Keduanya pun berhenti berbicara seakan menunjukkan perbedaan prinsip di antara mereka, di mana Kiersey suka hidup berpetualang sementara Armin hidup menetap saja. Mereka berdua lalu berhenti di minimarket terdekat. Di sana Armin mengumpulkan beberapa berbekalan. Namun setelah keluar dari minimarket, Armin tiba-tiba menari di bawah sorotan lampu truk milik Kiersey. Melihat Armin menari, Kiersey akhirnya ikut serta menari bersama dengan kekasihnya itu. Pagi harinya, Armin menggantikan Kiersey mengendalikan truk. Ia lalu dengan sengaja mengarahkan truk tersebut ke alat bajak yang membuat ban truk menjadi bocor. Kejadian ini tentunya membuat Kiersey menjadi kesal karena rencananya untuk berkeliling dunia akan terhambat. Di sini, Armin berusaha keras untuk membujuk Kiersey agar mau tetap tinggal menetap bersamanya. Namun Kiersey kekeh dan sudah teguh dengan pendiriannya. Ia agaknya benar-benar ingin pergi dari sana dan meminta Armin untuk mengganti ban truknya. Nah, singkat cerita, Armin akhirnya menggantikan ban truk tersebut. Kiersey dan Armin lalu memutuskan untuk berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing. Dan kisah pada film ini pun berakhir.
Dan begitulah kisah Armin di film berjudul In My Room, sebuah perjalanan dari kebebasan yang terasa manis menjadi kesendirian yang sangat pahit. Film ini mengajarkan kita bahwa tanpa orang lain, dunia yang luas bisa terasa lebih sempit. Armin mungkin berhasil bertahan, tapi apakah itu cukup untuk disebut hidup? Kalau kamu lagi merasa capek sama keramaian dunia nyata, ingat aja cuy, punya seseorang di sekitar meskipun kadang menyebalkan, mungkin justru yang bikin hidup lebih bermakna. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creep.